Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel saya Kuku yang 77. Ya, di pagi ini ada kedatangan Vario New. Ya, ini Vario baru. Cuman kendalanya sering nyala merah di sini ya. Ya, Sering nyala merah di lampu indikator suhu sama air radiator sering berkurang ya. Terus kalau sudah nyala di indikator atasnya itu mesin suaranya kasarnya, Irwan. kasar. Suaranya kasar kalau sudah mulai nyala. Ya, ini kita akan bongkar. Kalau analisa saya ini di bagian termostatnya yang bermasalah. Ini buka sayapnya dulu. Ya, jadi dia eh, pasti air itu habis karena mendidih ya teman-teman. Ini karena cadangannya ada posisinya di bawah ya, nggak kayak di Vario lama di cadangannya di bawah jok, jadi ketahuan kalau airnya mendidih. Ini karena di bawah jadi nggak ketahuan ini air mendidih, terus eh, berkurang airnya ya. Padahal ini tidak ada yang bocor ya Arwan. Nggak ada. Ini air radiator nggak ada yang netes, tapi air radiator berkurang dan timbul indikator suhunya menyala merah di atas, lalu mesinnya langsung kasar teman-teman. Ya, kita akan lakukan pembongkaran ya. Kita buka termostatnya, tidak usah diganti, kita kali aja dengan diganjal pakai baut. Ya, simak teman-teman, semoga bermanfaat nanti video saya. Ini di motor Vario New ya. Ya, kita lepas bautnya, sayapnya. Ada soketnya, mana soketnya? Udah kayak gitu aja guys. Kemudian kita cek air radiatornya ya. Ini air radiatornya kosong teman-teman ya. Ya, ini berarti berkurang lagi, padahal ini tidak ada yang menetes ya. Di depan tuh nggak ada tanda-tanda air menetes. Ya, kita akan bongkar termostatnya ya. Ya, kita buka dari depan ya, dari water pump sama selang-selang ininya satu set. Ya, cara membuka termostat itu tidak bisa dari sini. Kita akan lepas semua ke sini. Ya, baru kita akan rubah jalur termostatnya jadi bypass ya. Jadi langsung. Ya, simak teman-teman. Ya, oke. Pertama kita akan lepas selang atas sama bawah sama baut radiatornya 4 buah, 4 biji kita lepas. Ya, selang bawah radiator kita lepas, selang atas juga selang kecil di bagian tabung cadangan. Ya, nggak usah dilepas. Radiatornya cukup seperti itu aja. Kemudian kita lepas baut-baut ya di bagian water pump ya, sama yang di atasnya di T-nya kita lepas, juga selang yang di bawah yang masuk ke blok kita lepas, yang nempel di water pumpnya. Kemudian kita cungkil sedikit agar lepas water pump dari head. Kemudian kita akan tarik ke belakang ya, mengeluarkannya ke belakang ya, tidak bisa ke depan karena sangat sempit sekali ya. Seperti ini teman-teman, kita tarik ke belakang ya. Kabel-kabel yang nyangkutnya kita geser ya. Nanti pemasangan juga seperti ini ya teman-teman. Kita paskan dulu pancingan atau nokan di depan yang di water pump, yang masuk ke nokan as itu harus benar-benar lurus, jangan sampai miring ya. Ya, kita lepas seperti ini ya. Ini kita lepas ya, kemudian nanti termostatnya kita lepas teman-teman. Ya, kita akan lakukan pengeboran agar tujuannya adalah agar katupnya tidak bisa naik lagi walaupun mesin panas ya.
Ya, kita lepas dulu selang di bawah yang besar yang masuk dari radiator bawah ke termostat. Kemudian kita lepas baut 10-nya pakai kunci T10. Ya, ini nyopotnya harus hati-hati ya teman-teman, takutnya bisa patah karena terbuat dari campuran plastik ya. Setelah lepas kita copot dulu dari water pump, kemudian selang atasnya kita lepas. Ya, nanti langsung aja kita bor ya teman-teman. Di video sebelumnya udah tahu cara tutorial ngebornya teman-teman. Ya, langsung aja kita bor. Kita pakai bor yang 10 mili nggak apa-apa, 8 mili nggak apa-apa, ini bebas bornya. Ya, tujuannya adalah agar katupnya itu kita lubangi agar tidak bisa naik lagi kalau kena air panas ya. Tidak ada gerakan ke atas. Kalau ada air radiator yang panas sekali di atas 80 derajat. Ya, bukan cuma alat untuk mencongkel katup saja ya. Tujuan ngebor ini adalah agar tidak bisa naik lagi. Kalau tidak dibor nanti bisa kena air panas ya. Ganjilan bautnya akan masuk ke dalam water pump. Ya, nah, makanya sehingga kipasnya langsung bisa rusak teman-teman. Ya, maka wajib ini dibor agar tidak bisa naik lagi. Ya, ini ngebornya hati-hati karena sering meleset-meleset karena dia berputar katupnya ya teman-teman. Harus sabar, kita kasih titik dulu, setelah dititik baru kita bor. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Di video sebelumnya saya sudah banyak buat video cara mengebor termostat. Kemudian kita siapkan bautnya ya. Ya, kita siapkan bautnya untuk mengganjal. Ya, ini hasilnya seperti ini. Kita tarik ke atas, ketekan ya. Ini pernya agak keras teman-teman, harus sabar ya. Kita tarik ke atas ya. Ini bautnya nanti diganti ya, tidak pakai baut ini karena ini terlalu panjang teman-teman ya. Ini tujuannya tadinya supaya naiknya embukannya lebih besar, tapi masukinnya susah karena terlalu panjang. Kita ganti yang agak kecil ya, agak pendek teman-teman. Ini cara masukkan bautnya memang sedikit sulit ya, harus sabar. Kita angkat katupnya, kemudian kita masukkan ke dalam. Ya, harus sabar teman-teman karena agak sedikit keras pernya. Ya, oke teman-teman, ini sudah masuk ya, bautnya di dalam sudah masuk ya, posisinya berdiri. Dia menekan katup agar tidak turun ke bawah teman-teman ya. Itu kelihatan bautnya ya, kepala bautnya, dan ini di bawah kelihatan ujung dari bautnya ya. Jadi seperti ini caranya. Dia selang bawah langsung terbuka dan langsung masuk ke dalam water pump teman-teman ya. Tujuan bypassnya seperti ini ya. Jadi diganjal baut, tidak usah dilem ya, tidak usah dilem Korea nggak apa-apa. Ini cukup diganjal baut saja ya. Sip. Ya, tadi ini bautnya yang panjang ini tidak terpakai ya, diganti dengan baut yang agak pendek teman-teman ya. Ini seperti ini ya, kira-kira sekitar 3 atau 4 mili ini. Kalau yang ini ya, senti maksud saya ya, ini sekitar 3 senti atau 4 senti ya teman-teman. Bisa dikira-kira aja, yang jelas intinya adalah agar katupnya terganjal ya, tidak turun ke bawah. Oke, saya jelaskan teman-teman. Ini alur air masuk adalah dari radiator ya, masuk ke
ya, masuk ke dalam mesin ya. Nanti dia diputarkan oleh water pump ya. Kalau mesin belum panas ya, air cuma masuk dari atas sini, putar langsung masuk ke mesin aja teman-teman ya, sana ya. Kalau termostat sudah terbuka, baru air akan masuk ke dalam radiator ya, didinginkan oleh radiator, baru dia diputarkan ke mesin ya. Selang ini belum tertutup ya. Kalau normalnya selang bawah itu tertutup kalau mesin masih dingin ya. Kalau sudah panas di atas 80 derajat, termostatnya terbuka, maka selang yang bawah itu akan masuk airnya dan diputarkan oleh kipas teman-teman ya. Inilah kipas water pumpnya ya, buat menyedot air yang dari radiator dimasukkan ke dalam mesin teman-teman ya, seperti ini ya. Air diputar masuk ke dalam mesin, masuk ke blok, dan masuk lagi ke radiator, kemudian diputar lagi oleh kipas water pumpnya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya cara sirkulasi air masuk ya. Ini selang bawah adalah masuk ke dalam blok mesin ya. Ini setelah disedot oleh water pump, masuk ke dalam mesin dan keluar lagi di atasnya ya, di lubang atas keluar lagi, dimasukkan ke radiator, didinginkan, dan dimasukkan lagi ke mesin ya, seperti itu ya. Karena ini termostat sudah bermasalah ya, tidak bisa terbuka kalau suhu di atas 80 derajat, maka kita akali dengan cara di bypass ya, kita ganjal sehingga air walaupun keadaan dingin dia sudah masuk ke dalam ya, tidak usah menunggu panas dulu, dia langsung berputar ya. Tapi aman teman-teman, jangan khawatir, ini tidak akan merusak mesin ya, ini akan baik-baik saja. Nah, sudah saya buktikan dengan beberapa motor sudah aman, tidak ada masalah overheat, tidak ada masalah lampu mil menyala, dan radiator airnya tetap utuh. Oke, semoga paham teman-teman ya. Kita lanjut akan rakit semuanya ya. Oke, sudah terpasang, ini rangkaiannya. Kita masukkan atau kita isi air radiatornya ke dalam radiator bawah dulu. Nanti setelah penuh kita akan isi di bagian cadangannya, tabung cadangan teman-teman ya. Ini tapi caranya adalah kita akan hidupkan dulu motor sekitar ya 20 atau 30 menit ya, agar air radiatornya masuk dulu ke dalam mesin. Jangan buru-buru ditutup dulu ya teman-teman ya, biar gelembung-gelembung di dalam blok apa di dalam radiator itu keluar dulu ya. Jangan buru-buru ditutup teman-teman. Kita nyalakan mesinnya, kemudian kita tambahkan air radiatornya sampai penuh. Kita tunggu sampai benar-benar tidak ada gelembung lagi teman-teman ya. Oke, kita cek selang di bagian bawah ini sudah hangat ya teman-teman, udah mulai hangat ya. Kalau termostatnya tidak berfungsi ya, tandanya adalah di selang bagian bawah ini dingin ya, tidak sehangat di selang yang bagian atas ya. Ini jalurnya seperti ini, dia air masuk ke bawah langsung diputar sama water pump dan masuk blok, kemudian keluar lagi lewat atas, disedot lagi ke dalam mesin ya. Kita tunggu dulu airnya, kita jog saja. Kalau dia muncat-muncat nggak apa-apa, karena belum masuk semua ke dalam blok teman-teman ya, harus sabar gas ya. Kita cek apakah ada rembesan oli air maksud saya, atau oli juga kadang ada kalau seal di bagian water pumpnya itu nggak pas ya. Oke teman-teman, ini sudah beres ya, coba kita nyalakan ya. Ini tandanya rubahan kita berhasil adalah ketika dihidupkan ya, ditunggu sebentar sekitar 5 menit. Ini selang yang bawah itu hangat ya teman-teman, hangat sama dengan selang yang di atas ya.
Ini kalau selangnya dingin berarti emang jalurnya ini nggak terbuka. Nah, ini selangnya hangat berarti mesin jalan tuh dia langsung berputar ya. Si air langsung berputar masuk ke mesin dan keluar lagi lewat radiator, didinginkan, masuk lagi airnya gitu. Ya. Ini setelah kita bypass ya di termostatnya, jadi air walaupun kondisi dingin dia langsung naik, langsung muter. Tidak nunggu panas dulu, tidak nunggu 80 derajat baru dia ngebuka termostatnya. Ini karena termostat bermasalah, itu akibat dari sering diisi air radiator yang bukan semestinya, airnya timbul karat ya. Dia naik turunnya seret, airnya malah macet sama sekali. Ya, katupnya macet, nggak bisa naik, airnya turun terus. Kondisi mesin panas, walaupun panasnya udah panas banget, tetap dia nggak mau terbuka termostatnya. Makanya kita akalin dengan kita ganjal pakai baut agar termostatnya tetap terbuka walaupun keadaan dingin, walaupun panas ya. Ya, semoga bermanfaat teman-teman video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang mantap.